UMKM dinilai berhasil membantu negara saat terjadi krisis. Tingkat digitalisasi UMKM kini mulai beralih. Di saat daya beli masih berat dan banyak masyarakat merasakannya, ada orang-orang yang tidak menyerah dan terus berjuang. Dampaknya banyak usaha mikro kecil menengah terancam gulung tikar. Mereka adalah pedagang kecil yang mendapat bantuan modal UMKM. Kini Mikro kecil menengah. Mereka adalah pedagang kecil. Bang, jadi ini kita dari kelompok 10 MKWK Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, jadi di sini kita ada project Citizen untuk mewawancarai UMKM sekitar kita. Jadi di sini aku ada beberapa pertanyaan. Nanti mohon dijawab ya, Bang. Yeah. Jadi yang pertama itu ini dengan Mas siapa namanya? Bang Rizky. Bang Rizky. Bang Rizky kan di sini ya, yang kita lihat ini jualan batagor ya. Yeah. Nah di sini udah berapa lama abang jual di sini? 3 tahun. 3 tahun. Jadi pernah gak bang ada tantangan gitu atau hambatan waktu abang jualan di sini? Ada Satpol PP. Satpol PP selain itu nggak ada lagi? Nggak ada. Berarti emang karena Satpol PP aja ya. Yeah. Dan untuk pasokan bahan bakunya setiap hari apakah emang menyetok atau gimana bang? Ya stok tapi dibuat lagi lah. Kayak misalnya bahan-bahannya di stok baru nanti subuh diproduksi semua. Motivasi nggak ada lah kak, orang kita cari uang bukan. Berarti emang apa. untuk pure cari uang aja Iya. ya. Tapi untuk mungkin abang punya hobi gitu untuk berjualan? Hobi enggak, Berarti memang emang pure cari iya, uang ya. cari uang. Yang Bapak Antok. Oke. Jadi pertama ini gini Pak, kalau di akhir-akhir ini kan kita kan lagi ada penurunan nilai ekonomi nih Pak. Kalau menurut Bapak gimana? Apakah Bapak akhir-akhir ini mengalami keuntungan atau malah kebalikannya gitu Pak? Ya banyak nunggu Pak. Main nonggo ya. Terus gimana dibilangnya? Stabil lah gitu. Tapi ya memang kenapa nggak jualan juga memang. Walaupun sedikit dan bertenaga. Itu jarang habis. Kalau misalnya Bapak itu nombok dari tabungan atau dari Pribadi. uang pribadi ya Pak? Dan kalau jualan kayak gini mana bisa apa? Yang nggak ada aja nunggu. Iya ya. Kalau akhir-akhir ini gimana Pak? Apakah jauh lebih baik daripada sebelumnya atau malah lebih kurang yang beli gitu? Ya kalau saya lah pribadi udah 3 bulan ini. Konsepnya nggak bisa diprediksi. Banyak aja 2 bulan. Iya ya. Kalau menurut Bapak kan di akhir-akhir ini banyak nih yang jual bakso-bakso online atau jual dari GoFood yang lain-lain nih Pak. Menurut Bapak ada nggak dampak signifikan bagi Bapak gitu? Sebenarnya enggak. Sebenarnya bagus. Uang juga ya sebenarnya. Kalau pas uangnya netral, ekonominya netral, enak, itu lagi harganya ada yang naik, ada apa segala macam. Ya kan? Iya. Jadi ya ada ngaruh. Jadi kita memang nggak masing-masing. Kok masalah kayak gini, kita pun nggak bisa bilang. Ini juga masalah rezeki juga lah ya Pak. Tergantung rezeki. Kalau gitu begitu. Nah, di sini mau kenalan dulu atas nama bapak siapa? Adi. Iya. Oh, nama Adi. Bapak ini jualan ini ada unit usaha gitu nggak kayak pusatnya gitu contohnya? Namanya tepung industri. Oh, industri. Dibuat di rumah, dibuat baru paginya dijual kemarin Sampai jam? sampai jam 6. Jam 6. Oke. Jadi pas jam 6 itu udah balik semuanya ke Ini bapak di sini udah berapa tahun? Kalau saya baru bukan itu. Ini emang sebenarnya setiap hari ya pak? Iya, Tapi sebelum di sini Bapak pernah di mana gitu nangkringnya? di Johor. Berarti di sini baru sebulan. Ini biasanya kalau untuk modal bapak nggak ngeluarin ya? Jadi emang dari pusatnya gitu? Tadi Ya kita hanya menjual aja gitu. jual aja. Tapi ini industrinya emang dari pemerintah atau emang udah pisah? Ya ini swasta sih. Oh swasta, berarti Tepung emang industri buat sendiri di rumah kita yang jualkan. Oh, berarti itu emang udah bukan dari pemerintah ya, tapi dari swasta. Terus biasanya kan bapak jualan di sini ya, ini ada pungutan liar gitu nggak pak? Supaya mungkin bayar tempatnya gitu atau gimana? Ya kadang ada kayak di 5.000 gitu. Itu per harinya? Ada setiap hari atau emang lagi ada orang aja yang minta itu? Enggak, setiap hari ada yang nyuntik Oh, ada 5.000. Menurut Bapak nih, untuk kedepannya apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk
usaha Bapak lebih maju gitu untuk kedepannya? Ya kalau bisa sih, biasanya kita kendalanya kan kalau pada saat lagi saat kita lagi jualan tiba-tiba ada Satpol PP, saja Satpol ya. PP datang untuk lagi kita siap-siap barang untuk pergi tiba-tiba ada yang Iya, kursi, yang payung apa, jadi di situ sih kendalanya. Jadi ya kayak uber-uberan gitu sama Satpol PP-nya gitu. Jadi ya jualan kita pun jadi terhalang. Untuk kebijakan apa yang Bapak inginkan dari pemerintah yang bisa menguntungkan lah untuk Bapak, yang paling menguntungkan? Ya kalau memang nggak boleh jualan di tempat keramaian seperti ini ya kalau bisa ya disediakan lokasi. Kemudian kalau memang dilarang, Satpol PP-nya itu jangan ngambil barang orang jualan gitu. Karena kita kan cari makan di sini. Ini disuruh pergi malah diambil barang, payungnya, kursinya, segala macam. Kadang ada yang gerobaknya diangkat. Jadi kayak Satpol PP-nya kayak ngerampok. Untuk biasanya diangkut-angkutin semua itu barangnya bapaknya juga kena denda dari Enggak kena, maksudnya yang pemilik kami Iya, gitu. dari pemilik. Iya, dari Enggak sih, ya terpaksa aja lah diambil barangnya gitu. Mau kita melawan pun orang itu udah langsung barangnya dinaikkan ke gerobak. Ya, jadi mau macam mana lagi? Nih, harapan Bapak untuk masa depan untuk usaha ini, untuk kedepannya usaha Bapak lakukan ini, harapan kedepannya. atau mungkin bisa lebih maju atau bisa lebih lapak gitu. Kalau bisa sih ya disediakan lapak biar namanya ekonomi sekarang lagi sulit, makan pun sulit, uang pun sulit, disediakan tempat. Kita. Jadi ya kita pun nggak di pinggir jalan ini. Banyak sih harapannya. Jadi biar semuanya bagus. Ekonomi juga sulit, kita sulitkan gimana lagi ya jualan di pinggir jalan itu diuber sama Satpol PP. Segitu aja Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ini ya Pak. Iya. Semoga makin lancar ya Pak. Terima kasih Pak.